Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada kuliah kedua Big Data yang berjudul Sejarah Perkembangan dan Pemanfaatan Big Data ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ternyata Big Data ya hampir hampir dikatakan dapat semua sektor ya, sebuah sektor yang ada di sekeliling kita dengan hanya satu handphone misalnya ya. Jadi kita lihat di sini ya, Anda pakai pakai Facebook pakai handphone, YouTube pakai handphone, Google pakai handphone ya, Spotify handphone, apalagi Flickr handphone, Skype handphone, Twitter dan semuanya pakai handphone. Ya, jadi dari handphone ini ya, Anda dapat mengakses seluruh sosial media, Google Search, search engine, ya, dan sebagainya, website, ya, email dan sebagainya dengan cukup satu handphone. Ya, artinya apa? Perkembangan big data itu bukan lagi orang harus ke kantor. Orang personal-personal itu ya, siapapun sudah bisa mengakses big data. Ya, kita lihat di sini. Oke, nah penggunaannya ya kita lihat di sini ya, sangat banyak sekali ya, bukan hanya komputer, printer dan sebagainya ya. Itu dalam 60 detik saja sudah sekian banyak gitu ya. 700 komputer terjual dalam waktu 60 detik. Ya, 81 iPad terjual, 925 iPhone 4S terjual ya. Nah, kenapa? Karena untuk memenuhi ini tadi nih, ya, big data ini. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kuliah kedua hari ini yang pertama adalah sejarah big data, yang kedua perkembangan big data, yang ketiga adalah pemanfaatan big data. Ya, kita lihat di sini sejarahnya ya. Jadi big data itu lahir dari fenomena perluasan penggunaan internet. Ya, perluasan penggunaan internet. Waktu saya zaman kuliah dulu, ya, waktu saya masih ini kan belum ada handphone, komputer pun masih pakai DOS ya, WS ngetik pakai WS, kita harus hafal kode-kodenya ya. Itu belum ada. Nah, semenjak perluasannya main internet ya, yang paling menarik buat saya waktu itu adalah berkirim surat. Yang selama ini saya kirim surat 1 minggu baru nyampe kampung gitu ya. Nah, dengan adanya internet, kirim surat dengan sangat cepat gitu ya. Udah kirim, tik langsung terkirim. Nah, dan selain penggunaan internet dan kemajuan teknologi informasi yang diikuti dengan terjadinya pertumbuhan data yang luar biasa cepat, atau biasa dikenal dengan istilah ledakan informasi, information explosion, maupun banjir data-data deluge. Ya, jadi ada dua hal yang di situ adalah perluasan penggunaan internet dan kemajuan teknologi informasi. Ya, jadi Android itu membuat perubahan yang sangat dahsyat, ya, sangat dahsyat sehingga akses terhadap data itu melalui internet. Jadi kita lihat di sini ya, internet itu adalah medianya, media untuk pengiriman atau akses datanya. Teknologi informasi ini adalah alatnya, ya. Jadi dari handphone, laptop dan sebagainya, ya. Nah, sehingga data itu bisa diakses dengan sangat cepat, sangat mudah, dengan besar dan real time, ya. Nah, itu disebut dengan ledakan informasi ataupun banjir data, data deluge, ya, sangat besar sekali. Nah, karena adanya data itu yang sangat cepat, sangat besar, sangat real time, ya, itu menjadi big data. Kalau datanya cuma ada di komputer saja, personal komputer, di flash disk saja, itu hanya data namanya, belum big data, ya. Tapi kalau data itu sudah ada dua hal ini, ya, perluasan penggunaan internet dan kemajuan teknologi informasi, karena siapapun bisa mengakses, ya. Terus penyimpanan yang membutuhkan media yang sangat banyak, sangat besar, ya, ya jalur yang butuh internet yang sangat cepat. Nah, itu sudah mulai disebut dengan big data. Ya, perkembangan penggunaan internet dan teknologi informasi mengakibatkan pembentukan aliran data yang super besar tadi yang saya katakan dan terus menerus. Jadi detik per detik itu data di internet itu mengalir. Ya, sehingga sulit untuk dikelola, diproses maupun dianalisis dengan menggunakan teknologi pengolahan data yang selama ini digunakan. Ya, selama ini cuman nggak cukup lagi ya kan, datanya sudah sangat cepat, sangat besar terus menerus ya. Jadi eh, ini berubah menjadi big data ya, dan menjadi analisis big data karena pengolahan data yang selama ini sudah nggak cukup lagi. Makanya Anda sering lihat ya, kenapa SPSS diupdate terus, bukan karena softwarenya berubah, bukan karena regresinya berubah, bukan karena sheetnya atau sheet ya, kotak-kotak di dalam Excel dalam SPSS itu ditambah. Dulu hanya mungkin 100 ya, 100 kolom, 100 baris gitu. Berubah lagi ya, spesies 2 jadi 1000, berubah lagi spesies 3 jadi 10.000 dan seterusnya ya. Semakin banyak data yang diolah, maka kotak-kotaknya itu semakin banyak. Ya, jadi
row dan barisnya itu, baris dan kolomnya itu semakin banyak, sehingga tidak cukup lagi dengan pengelolaan data dengan software yang sama ini. Makanya ada update terus, update software. Windows pun sama, karena udah nggak mampu lagi dengan data-data lokal. Makanya ada Windows 10 yang datanya itu adalah data global, ya. Kalau Windows apa eh, apa namanya yang sebelumnya ya udah nggak cukup, udah nggak mampu ya, karena adanya pengolahan data yang sangat besar ini, jadi lambat gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya sekitar tahun 2005, orang mulai menyadari bahwa ada banyak data yang dihasilkan pengguna melalui Facebook, YouTube, dan layanan online lainnya. Hadoop, ya, sebuah open source software untuk mengumpulkan dan menganalisis data dikembangkan pada tahun yang sama. NoSQL juga mulai mendapatkan popularitas selama ini. Selama ini orang buat software dengan website apa gitu ya, dengan HHP dan sebagainya. Sekarang udah nggak bisa lagi. Jadi menggunakan Hadoop dan NoSQL ya. Nah, terus makin lama makin berkembang karena datanya semakin cepat ya, butuh lagi pengembangan software open source seperti Hadoop yang lebih baru disebut dengan Spark ya. Memiliki peran penting dalam pertumbuhan big data karena mereka membuat data besar lebih mudah digunakan dan lebih murah untuk disimpan. Ya, jadi Anda pernah nggak ada ngolah misalkan dengan Excel, ya, begitu datanya semakin banyak maka Excelnya semakin pelan, makin lemot gitu ya Excelnya. Ya kalau kita makin pakai software yang versi lambat ya, versi dulunya, maka lebih lambat lagi gitu ya. Nah makanya software sekarang itu ukuran makin besar karena mereka mengelola big data itu tadi. Ya. Nah apalagi kalau datanya online gitu ya, datanya online maka butuh kecepatan yang lebih kencang lagi. Nah, terus lebih murah untuk disimpan. Jadi sekarang zamannya bukan dulu waktu saya itu ya floppy disk ya, flash disk, hard disk eksternal gitu ya. Sekarang udah nggak sudah mulai bergeser lagi. Kenapa? Karena data itu sudah nggak bisa local base ya, tapi sudah global base. Artinya apa? Anda butuh data saat ini nggak bawa flash disk, repot nggak? Repot. Nggak bawa komputer, repot nggak? Repot. Laptop nggak bawa, repot. Sehingga apa? Anda cukup simpan itu di cloud atau di drive. Ya, pernah lihat drive? Anda simpan data di drive, di cloud, ya. Nah, sehingga apa? Anda cukup akses data di mana saja, murah lagi, ya, daripada Anda beli hard disk, dengan simpan di cloud. Anda cukup bayar 25.000 setahun dengan kapasitas 1 tera, lebih murah dan aman, ya, bisa diakses di mana Anda. Kalau kelupaan filenya Anda bisa akses, ya. Terus bisa nggak bawa laptop, Anda bisa buka, ya, diolah di situ, ya. Jadi lebih murah untuk disimpan, lebih mudah, ya. Nah, pada tahun-tahun sejak saat itu, volume big data terus meningkat, udah nggak cukup lagi, ya. Pengguna masih menghasilkan data dalam jumlah besar, tetapi bukan hanya manusia yang melakukan. Jadi butuh robot di situ sudah, ya. Artinya sudah butuh artificial intelligence, ya. Anda nggak mungkin nongkrongin data yang segitu banyak detik per detik, sehingga butuh software-software yang canggih, ya, yang artificial intelligence, artinya mampu dia mengelola sendiri, ya, terhadap data. Oke. Nah, dengan munculnya Internet of Things, ya, lebih banyak objek dan perangkat terhubung ke internet. Kita lihat di sini, ya, Internet of Things, ya. Jadi semua terkonek dengan internet. Contohnya handphone, udah jelas ya. Dengan terkoneknya dengan internet, handphone itu menjadi luar biasa. Dulu coba handphone hanya sinyal saja, cuma bisa nelpon dan SMS. Semenjak terkonek dengan internet, yang terjadi adalah apapun bisa dilakukan dengan handphone. Apa aja? Nonton bisa, bayar listrik bisa, bayar telepon bisa, belanja bisa, ngeprint bisa, apalagi ya, menghitung bisa. Online apalagi? Ngirim email bisa. Ya. Sosial media bisa, gosip bisa lewat sosial media, Twitter, ya. Artinya apa? Semua yang berbasis Internet of Things itu sudah zamannya sekarang. Ya, bahkan ngeprint kita belum sampai rumah nih, buru-buru, ya. Kita print aja selama dia connect dengan dengan WiFi, dengan internet, kita bisa ngeprint nggak? Bisa. Ya. Terus kita CCTV di rumah, ya, kitanya di mana di kantor, kita mau lihat di rumah sedang ngapain sih CCTV, bisa nggak dengan internet? Bisa, ya. Apalagi kulkas misalnya, mobil, ya, GPS-nya dan segala macam, ya, bisa semua terkonek dengan internet.
Nah, karena semuanya terkonek dengan internet, produsen pun melakukan pengumpulan data dengan pola penggunaan pelanggan dan kinerja produk. Muncul machine learning juga menghasilkan lebih banyak data. Nggak usah jauh-jauh lah, pintu tol itu kan Internet of Things kan, ya. Nah, sehingga datanya juga banyak. Coba, dalam satu pintu tol aja udah berapa ribu mobil lewat, berapa data itu. Si A dari si A dari Bogor mau ke mana? Jakarta. Si B dari Sentul ke Jakarta. Itu udah berapa mobil loh. Ya, disimpan semua. Dan sebagainya ya. Sejak Internet of Things ini data itu menjadi sangat besar sekali ya. Nah, karena semua terkonek dengan internet ya. Tadinya hanya bicara data, ada komputer cluster gitu ya. Ada komputer cluster masing-masing blok ya di kantor, di rumah dan sebagainya. Sekarang sudah nggak perlu dikurangi, reduce sudah. Ya. Karena semua sudah Internet of Things ya. Jadi tidak perlu lagi komputer cluster ya, tidak perlu lagi komputer di masing-masing tempat. Kenapa? Sudah dikurangi. Semua sudah connect internet. Anda menyimpan data kan di handphone aja cukup. Ya, simpan bawa di mana saja, hasilnya Anda bisa kuliah di mana saja. Ya, jadi nggak perlu lagi repot dengan kondisi data yang harus dibawa-bawa. Ya. Nah, perkembangan big data itu diikuti oleh penggunaan internet. Kita semua terhubung dengan internet setiap harinya. Ya, coba Anda perhatikan. Kalau kita kalau saya itu lebih repot kalau saya ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompet. Kenapa? Karena kalau misalkan sekarang saya mau ke kantor naik Grab, cukup dengan handphone, ya ada di situ. Kirim uang dengan handphone, ya kan? Terus apa lagi? Nelpon ya pasti dengan handphone, SMS, WA dan sebagainya dengan handphone. Lebih repot saya, ya. Lebih repot saya nggak bawa handphone daripada nggak bawa dompet. Ngambil uang di ATM, sekarang kan udah nggak perlu pakai kartu, ya kan? Cukup masukin kodenya, masukin nomor telepon, kode, kita ambil di bank mana, ATM mana saja sudah bisa keluarkan uang. Ya, sehingga nggak perlu repot lagi, semua sudah online. Kita bisa mandiri dengan diri kita sendiri, ya. Kita nggak perlu lagi membawa sesuatu dengan sangat merepotkan, ya, flash disk, hard disk dan segala macam, ya, dompet dan segala macam sudah cukup. Nah nanti ke depannya identitas kita pun sudah nggak perlu KTP, kita cukup bawa handphone. Ya cukup menunjukkan bahwa kita dengan barcode ini kita. Sehingga keluar muncul KTP-nya. SIM juga nanti akan berkembang seperti itu. Ya, jadi kita nggak perlu repot lagi. Ya, jadi terus Anda juga pasti sering menggunakan Google untuk mencari informasi, ya pasti kan? Ya, kalau saya rata-rata satu hari itu mungkin dikatakan bisa 100 kali mencari dengan search engine-nya Google. Lebih, bisa jadi lebih. Ya. Nah, data-data hasil pencarian Anda juga merupakan data yang disimpan di Google. Jadi, data pencarian Anda itu menjadi big data juga ternyata. Ya. Kenapa? Coba, kalau Anda sering buka situs, ya misalkan situs kayak saya situs statistik, begitu kita ini dia langsung otomatis kan ngasih kita ngebuka statistik. Kalau Anda sering lihat situs belanja, ya dia pasti akan muncul tuh situs-situs belanja karena itu yang sering Anda kunjungi, gitu ya. Jadi dia artificial intelligence-nya jalan. Oh ini orang ini kebiasaan adalah lihat belanja, lihat materi, pelajaran, lihat film, ya berita dan sebagainya itu muncul ya karena si Google itu sudah menyimpan kebiasaan-kebiasaan Anda. Itu disebut dengan artificial intelligence secara sederhana ya. Dan data itu ya bukan hanya di Indonesia saja tapi global internasional. Ini Indonesia hanya di sini, data itu sudah seluruh dunia. Ya terkonek dengan Google ya. Sehingga nanti ya bukan hanya di bumi, di pesawat pun Anda sudah bisa ya. Udah pernah menggunakan internet di pesawat? Ya, saya sudah pernah. Ya, kita bisa mengakses internet di pesawat ya dengan gadget kita ya untuk browsing ya. Oke. Nah, penggunaan smartphone juga itu mendukung jadi kemajuan teknologi smartphone. Ya, bagaimana data itu berkembang karena adanya penggunaan smartphone Android. Semenjak adanya Android itu hampir semua orang mengalami kemudahan yang sangat-sangat mudah, efisien, efektif. Ya. Saya nggak pernah lagi tuh ke bank itu nyimpan uang apa nggak pernah. Ya, saya ngambil uang nggak pernah. Semua saat transaksi saya lewat handphone. Ya, bayar listrik, bayar ini, transfer segala macam itu lewat handphone. Udah nggak pernah lagi saya menggunakan uang cash kecuali memang kalau orang itu tidak menggunakan uang cash, apa uang digital ya. Ya, transfer seperti tukang ya. Tukang itu kan nggak mungkin dia pakai ini. Ya pakai uang cash ya. Ya, tapi kalau untuk transportasi, ya naik taksi atau apa ya saya pakai uang digital ya, OVO dan GoPay dan sebagainya.
Ya, sekarang hampir semua orang punya smartphone atau tablet. Ya, dari orang yang pendidikannya paling tinggi sampai yang paling rendah pun sekarang udah pakai smartphone. Ya, anak-anak kecil, bocah-bocah yang masih SD, yang menurut saya nggak penting mereka pakai smartphone, sekarang sudah pakai smartphone. Kenapa? Banyak sekali yang dikerjakan. Ya, sisinya plus minus. Plusnya kalau mereka search engine belajar, itu menjadi sesuatu nilai tambah. Tapi kalau mereka hanya mencari-cari gambar yang nggak penting-penting, ya itu menjadi kemunduran suatu bangsa. Ya. Nah, smartphone Anda sebenarnya memiliki jumlah data yang sangat besar. Ya. Mereka menyimpan record telepon dan SMS Anda. Selain itu, aplikasi handphone juga tentunya mengumpulkan data untuk keperluan bisnis mereka. Jadi hati-hati ya, jangan semua software diinstal di handphone. Ya. Kenapa? Bisa jadi menjadi spy mereka. Kebiasaan Anda itu apa? Gitu ya. Jangan nyimpan dimanapun Anda mereka tahu. Ya, jadi hati-hati menginstal software. Ya, jangan sembarangan. Ya, pastikan software-software tersebut memang Anda butuhkan dan sering digunakan. Yang jadi masalah itu adalah software-software yang Anda install terus tidak digunakan dalam waktu lama, itu menjadi spy. Ya, hati-hati ya. Sehingga Anda dapat ketahuan sedang ngapain, aksesnya apa gitu ya. Jadi kelihatan kebiasaan-kebiasaan seperti apa. Nah, selain itu aplikasi handphone Anda tentunya mengumpulkan data untuk aplikasi GPS seperti Google Map atau Waze ya, tentunya juga mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan lokasi Anda. Anda pernah mendapatkan Google selama 1 tahun Anda pernah kemana saja? Ya. Saya pernah mendapatkan dari Google selama 1 tahun perjalanan saya sampai 65.000 atau 6.500 saya lupa ya kilometer. Karena saya jalan naik pesawat dari Jakarta, Papua, Sulawesi, Medan, dan itu hampir setahun tuh keliling-keliling seperti itu. Sehingga kita bisa lihat bahwa ternyata mereka tahu saya kemana saja dan berapa kilometer yang saya tempuh, mereka tahu. Ya, nah. Jadi, perkembangan big data ini, ya, penggunaan smartphone ini, menjadikan dunia dalam genggaman Anda. Ya, coba. Anda pakai GPS, tanya. Dulu kan, kalau lalu bertanya sesat di jalan. Sekarang kan orang nggak mau lagi nanya. Pakai Google, Map. Pakai Waze, udah nyampe. Ya kan? Ngaku, ya. Bener nggak? Nah, terus browsing pakai Chrome. Ya, sudah ada dulu. Nyimpen foto, dulu kan kita pakai Figura, pakai album foto. Sekarang nggak, pakai Google Photos. Nyimpen file kita pakai flash disk, ribet. Sekarang udah Google Drive. Pembayaran ya, sekarang dengan Google Pay. Belanja dengan Tokopedia, ya, Shopee dan sebagainya. Yang gosip-gosip perjalanan, season ticket, itu dengan Traveloka. Kuesioner dengan Google Form, ya, transfer uang, belanja dan sebagainya dengan BCA Mobil atau Mandiri Internet Banking dan sebagainya. Kuliah dengan Google Classroom. Ya, ini sudah di mana ada di handphone Anda semua. Ya, sehingga dunia ini seakan-akan dalam genggaman Anda seperti ini. Ya, ini dengan Android, ini dengan iPhone, ya, dalam genggaman Anda semua. Oke. Nah, sosial media tentunya sudah menjadi bagian dari hidup manusia sehari-hari. Updatean foto dan status kita yang kita upload ke sosial media adalah bagian dari data. Ya, jadi hati-hati. Itu begitu Anda upload foto ya, terus nulis sesuatu yang komennya nggak enak atau segala macam, itu menjadi jejak digital. Hati-hati, itu bisa diperkarakan sama orang, atau kalau misalkan Anda bicara sesuatu yang menyinggung orang lain, itu menjadi jejak digital. Bukti ya, setiap harinya ada lebih dari 400 juta tweets yang dikirim ke Twitter dan 72 jam video YouTube diupload setiap menitnya. Tidak hanya itu, dari sosial media Anda juga bisa mendapatkan data tentang kontak kita ya. Hal-hal apa yang sering kita cari dan ikuti di sosial media dan kebiasaan pengguna sosial media. Nggak usah jauh-jauh deh, Facebook. Saya nggak pernah masukin nama teman-teman SMA saya, tiba-tiba nongol di Facebook saya. Artinya apa? Ya, artinya mereka melacak kita, siapa nama kita, teman-teman kita siapa, kita dari mana, ya, itu kebiasaan. Jadi akhirnya muncul, direkam oleh mereka menjadi jejak digital. Dan itu menjadi big data. Ya, jadi hati-hati. Ya. Dan ini jeleknya adalah, jika kebiasaan kita diketahui, jejak digital kita diketahui, ada orang yang berniat jahat, maka ya, kita bisa diambil datanya ya untuk kepentingan mereka. Ya, jadi hati-hati ya dalam bermain sosial media. Nah, perkembangan big data ya, digitalisasi media. Sebelum maraknya internet, menggunakan CD, DVD ya, flash disk untuk mendengarkan musik dan menonton video. Klasik banget sih ya. Iya. Ya, dengan begitu Anda tidak meninggalkan jejak digital kan. Sekarang Anda mungkin melakukan hal yang melalui website, aplikasi streaming, Netflix, Spotify. Ya, mereka mencatat apa yang Anda dengar, apa yang Anda tonton, sehingga mereka memiliki data yang bisa mereka gunakan untuk meningkatkan layanan mereka.
Begitu juga dengan buku. Dulu mungkin dengan buku fisik, sekarang dengan e-book, ya. Nah, Amazon mencatat buku apa saja yang Anda baca agar mereka bisa merekomendasikan buku-buku yang sesuai dengan yang Anda baca. Ya, jadi ada Google Video, tahu kebiasaan-kebiasaan Anda. Karena Anda meninggalkan jejak. Nggak bisa enggak itu. Ya, Google Scholar, Google Digital Garage, Google Play dan sebagainya, Netflix dan sebagainya, ya. Hati-hati ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan Anda sebenarnya bata. Nah, siapa pemakainya? Pemakainya adalah orang bisnis, ya. Ingat ya, sales mengintai Anda melalui sosial media, digitalisasi media dan sebagainya, ya. Smart device, ya. Sekarang TV sudah Android, ya. Seperti yang di rumah saya bisa nyetel apa? Ya seperti handphone saja di TV itu, ya. Jadi nonton YouTube tidak dengan di handphone tapi di TV. Ya, jadi Anda mungkin sering melihat banyak peralatan yang dimulai dengan kata smart. Ya, smart TV, smart fridge, kulkas, bahkan smart car, ya, mobil yang jalan sendiri. Jadi konsep smart appliance sendiri adalah bahwa semua peralatan di rumah ini terhubung satu sama lain. Dan Anda dapat mengatur dari alat Anda. Satu alat misalnya apa? Handphone. Ya, dari handphone Anda bisa ngatur suhu, ngatur film buat anak Anda, ya Anda di kantor, Anda bisa lihat sudah masih dengan CCTV, Anda lihat anak Anda sedang ngapain, nonton apa, ya Anda bisa tahu. Ternyata di kulkas misalnya kulkasnya terlalu dingin dan sebagainya. Ya bahkan nyuci pun sudah bisa kan gitu ya. Ya, jadi dengan smartphone. Semua ini merupakan bagian dari teknologi terbaru Internet of Things. Nah, semua data dari smart device Anda seperti temperatur, konsumsi daya di rumah juga akan dikumpulkan agar produsen bisa memperbaiki layanan untuk menawarkan teknologi mutakhir untuk Anda. Ya. Jadi ternyata voltase pun mereka bisa tahu. Ya gitu ya. Eric Schmidt dari Google mengatakan bahwa sampai dengan tahun 2003 manusia menghasilkan 5 exabyte di atas tera. Ya. Habis giga, tera, exa. Ya. Sekarang manusia menghasilkan 5 exabyte data setiap 2 hari dan ini diperkirakan terus bertambah. Ya. Ya nggak usah jauh-jauh lah, kita lihat search engine itu tuh udah berapa gitu ya, nonton YouTube tuh udah berapa megabyte itu setiap hari kan, ya. Lalu apa yang dilakukan dengan semua data ini? Siapa yang menggunakan dan bagaimana mereka menggunakan? Apakah ada bahaya? Apakah kita harus khawatir? Ya. Ada namanya CRM, pemanfaatan big data, ya, Customer Relationship Management. Anda mungkin sudah mendengar beberapa usaha CRM untuk menjaga hubungan dengan customer bisnis, ya. Ada beberapa tools seperti Zoho atau Bitrix yang mengelola kegiatan CRM Anda. Dengan tools ini Anda bisa juga mengumpulkan dan menggunakan data dengan lebih mudah dan efisien. Ya. Kebanyakan layanan CRM biasanya bersifat online dan membantu Anda untuk melacak penjualan, leads, dan conversion rate. Ya, jadi Anda bisa melacak komplain dari customer, sejarah pembelian customer, jenis customer, informasi yang lebih spesifik tentang customer Anda, dan sebagainya. Ya sekarang kan kalau dulu kan kalau Anda beli AC, beli handphone, kan sekarang kan daftarnya kan garansinya online kan. Nggak lagi bukti fisik, garansinya online. Anda ngisi nama, nomor apa, registrasi handphonenya, nomor apa handphonenya dan sebagainya, ya. Nah, sehingga ketahuan jenis customer yang paling sering membeli itu apa, ya. Yang dibeli seperti apa, ya. Terus bisa di-maintain sama mereka. Ya, jadi customer relationship management adalah salah satu hal yang paling penting dalam bisnis karena membantu meningkatkan sales dan membantu mengelola marketing dan operasional dengan lebih mudah agar kebutuhan customer terpenuhi. Jadi di sini ada CRM, Customer Relationship Management. Ya, bisa Anda begitu register misalkan garansi saja, garansi untuk handphone, itu emailnya terintegrasi dengan mereka. Ya, ada telepon kan, karena sering telepon, bagaimana penggunaannya gitu ya. Email marketingnya kita punya terhubung, ya dokumennya kita terhubung, follow up untuk suatu kegiatan mereka terhubung dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, terus membantu operasional bisnis menjadi lebih efisien. Ya. Big data sudah menjadi apa? Digunakan di berbagai elemen kecil, ya. Bukan hanya di apa manifestnya untuk perusahaan besar, tapi perusahaan kecil sudah bisa menggunakan ini. Ya. Nah, di kantor dokter, analitik yang diintegrasikan ke dalam aplikasi pemeriksaan dapat meningkatkan hasil yang menghadirkan dokter dengan saran yang diinformasikan dan langkah selanjutnya dipertimbangkan dalam merawat pasien. Jadi pernah dengar dokter online? Ya, kan coba. Anda cuma konsultasi dok, saya sakitnya apa sih cirinya? Sama aja kan seperti konsultasi di dokter. Demam, batuk, pilek. Ada indikasi COVID? Nah, coba dicek darahnya. Rekomendasikan sama dia keluar surat untuk periksa di Prodia, di lab. Hasil Prodia atau labnya di upload ke dokter itu, dilihat.
oh Anda menderita penyakit ini, ya. Sangat mudah kan? Jadi nggak perlu datang ngantri-ngantri lagi ke dokter ke rumah sakit. Cukup dengan itu. Toh hasilnya sama aja. Anda di rumah sakit juga dicek lab gitu kan. Ya. Terus konsultasinya juga cuma ngobrol-ngobrol aja dengan dokter, antrinya 2 jam. Ya. Tapi dengan adanya smartphone ini, big data ini Anda cukup ya konsultasi dengan dokter secara langsung. Ya kan? Nggak perlu datang ke mana rumah sakit, Anda bisa dengan langsung dapat resep dan sebagainya. Ya memang kalau itu tidak harus di opname ya. Tapi nanti suatu saat juga opname sudah di rumah semua difasilitasi dengan digital. Ya. Nah, perusahaan asuransi yang sejak dari dulu sudah mengandalkan data akan mendapatkan manfaat signifikan dari pengenalan big data. Nah, maksud saya, ternyata ada yang diuntungkan dengan adanya big data ini, salah satunya adalah perusahaan asuransi, sales, dan sebagainya. Analisa khusus industri bisa membantu mereka mempercepat pemrosesan klaim sambil mengurangi biaya dan menemukan potensi penipuan dengan menggunakan solusi didukung analitik dan sebagainya. Ya, jadi CRM ini sangat berguna bagi semua usaha. Ya, menjadi lebih hemat anggaran, ya ada layanan pelanggan 24 jam, strategi marketingnya mereka kuasai, penjualannya mereka lebih mudah karena tahu pangsa pasarnya, spesifikasi produknya, ya. Nah, terus analisis bisnisnya menjadi lebih gampang dan cepat, ya. Oke, nah meningkatkan experience mobil pengguna, ya tentunya pengguna smartphone mempunyai semuanya menjadi lebih cepat. Jadi Anda cukup membeli ya melalui handphone, Shopee dan segala macam, ya. Nanti perusahaan pengiriman dengan truk dalam dapat meningkatkan operasional. Ya, jadi nanti Anda bisa lakukan transaksi di online gitu ya, cukup dengan handphone dah. Nah, terus perusahaan pengiriman truk dapat meningkatkan operasional dengan menggunakan tools, ya, bisa tahu kondisi lalu lintas di sepanjang rute, ya, rute mana yang macet, rute mana yang tidak, dan seterusnya. Ya, terus mendorong inovasi, ya. Big data dapat membantu Anda berinovasi, mempelajari hubungan antara manusia, lembaga, dan sebagainya. Ya, saya singkat aja ya karena Anda bisa baca sini. Ya, inovasi yang lain apa? Mereka ingin mengetahui keinginan konsumen itu seperti apa. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Anda apa yang sering dikunjungi kan ketahuan. Nah, terus inovasi ini digunakan untuk menggunakan layanan supaya Anda dapat terpenuhi dari suatu produk yang mereka hasilkan nanti. Ya, jadi mereka udah tahu apa yang dipetakan orang-orang ini sukanya produk seperti A. Nanti dibuat gitu ya. Dengan cara apa? Mempelajari behavior, economic behavior namanya. Ya. Anda juga bisa menggunakan data untuk menerapkan harga untuk layanan produk dan sebagainya. Ini mendorong inovasi, salah satu perusahaan yang benar-benar menggunakan big data, ya seperti JD.com atau yang disebut dengan nama JD Indonesia. Ya, CEO JD.com Richard Liu mengatakan bahwa dia memiliki visi bahwa perusahaan suatu hari tidak akan memerlukan tenaga manusia. Ayo, ya nanti orang sudah tidak dipakai lagi, ya semua sudah pakai big data. Untuk membangun perusahaannya agar lebih unggul dibanding kompetitor, JD.com berencana menggunakan big data, artificial intelligence, Internet of Things, dan robot. Jadi hati-hati ya, big data itu membawa kemudahan tapi juga membawa negatifnya adalah pengurangan pegawai. Ya. Nah, terus selanjutnya JD.com bekerjasama dengan perusahaan Cina melakukan retail research, mempelajari pola belanja. Ya, dipelajari itu pola belanja Anda. Jadi belanja online itu ada dipelajari itu. Ya, belanja yang sering apa sih gitu ya. Nah, terus ada lagi blockchain dalam proses pembayaran. Ya, jadi ya ini seperti OVO, GoPay, ya nanti seperti itu, ya. Bitcoin, ya, dan semuanya arahnya ke sana. Jadi nggak perlu uang cash lagi, ya. Jadi JDID sudah membuka gerai pertama tanpa kasir di Indonesia yang berlokasi di PIK Pantai Indah Kapuk Avenue untuk belanja. Anda hanya perlu scan QR code pada aplikasi JDID, kemudian Anda bisa memilih barang yang Anda beli. Nah, semua produk di toko ini sudah dilengkapi dengan RFID, Radio Frequency Identification, ya, yang akan memberitahu mereka barang apa yang saja yang Anda bawa dan ambil. Jadi begitu keluar langsung keluar tagihan. Ya, nggak perlu scan-scan lagi kayak di supermarket kan scan satu-satu, ini enggak. Jadi begitu keluar kelihatan barang apa yang Anda ambil, harganya berapa. Ya, jadi lebih cepat. Nah, untuk proses pembayaran nanti dengan scan wajah aja. Ya, tidak isi PIN number, tidak isi lagi fingerprint, tapi scan wajah.
nanti akan keluar ke dalam kartu kredit ya. Jadi udah canggih sekali ya. Oke, saya rasa kuliahnya sampai di sini ya, cukup lama ya, pelajari dengan baik apa yang menjadi materinya ya, kerjakan kuisnya supaya ada nilai presesi dan nilai tugas. Oke, kuliahnya sampai sini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.